Sobat BW, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, waras, dan tetap harus sabar. Sobat BW, hari ini masih bicara soal corona. Apa yang menarik dari corona? Pertama, WHO sudah mengatakan corona itu diklasifikasi atau dikualifikasi sebagai pandemi. Itu artinya corona adalah penyakit menular yang tersebar dengan sangat mudah. Berdasarkan hal itu kemudian diusulkan oleh WHO perlu penanganan dan tindakan yang mendesak serta progresif. Corona ini ternyata sebarannya itu luar biasa. Kita tidak harus menakutinya, tapi ini memang sungguh menakutkan. Hari ini, Kamis 12 Maret 2020, kita baru saja mendapatkan informasi Tom Hanks dan istrinya itu juga kena. Belum jelas apakah dia sudah infected atau masih suspected. Tapi yang jelas ada Menteri Kesehatan Inggris, ada pemain bola, pemain basket dari NBA, itu juga diduga kena corona disease ini. Dan saya mau bilang sebarannya luar biasa, banyak daerah, dan dia tidak memandang bulu siapa saja. Dan informasi terakhir kemarin yang diumumkan oleh Departemen Kesehatan, ada 34 orang Indonesia positif terjangkit. Padahal hari sebelumnya, Selasa, itu hanya 27. Dan yang menarik adalah dari 34 itu, 1 positif dinyatakan meninggal dan 2 sudah bisa disembuhkan. Jadi sekarang ada 31 lagi yang positif kena penyakit corona ini. Sobat BW, ada yang perlu diapresiasi. Ternyata corona itu dijadikan sebagai penyakit yang harus dihadapi secara bersama-sama, sehingga muncullah jargon bersatu melawan corona. Dan ada cukup banyak upaya-upaya dari pemerintah yang dicoba dilakukan. Komunikasi publiknya dicoba dibangun dengan lebih baik. Saluran-saluran informasi juga dibuka. Ada juru bicara yang ditunjuk khusus untuk itu. Bahkan kemudian cara-cara mengatasi bagaimana mengendalikan penyakit corona itu juga disebarluaskan. Jadi ada upaya-upaya yang luar biasa sekali yang sudah dilakukan. Ada lagi misalnya penyebar-penyebar hoax terhadap penyakit corona ini juga sudah mulai diproses secara hukum. Penimbun-penimbun masker juga sudah mulai ditindak. KPPU menyatakan belum ada satu perusahaan yang bisa dijadikan tersangka atau dituduh melakukan kartel terhadap masker corona ini. Jadi sudah ada sebagian tindakan yang menurut kami itu harus diapresiasi, karena ini merupakan hal-hal yang memang penting dilakukan. Dengan begitu, semua tindakan ini mudah-mudahan bisa meminimalisir potensi panic buying. Tapi ada beberapa hal lain yang masih menjadi tanda tanya bagaimana penyelesaiannya. Misalnya saja, setelah pemerintah Arab Saudi menyatakan 26 Februari hingga 13 Maret ada moratorium mengenai umroh. Lalu bagaimana setelah 13 Maret? Hari ini sudah 12 Maret. Apakah moratoriumnya ini akan dicabut atau malah diperpanjang? Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan perlindungan konsumen? Karena ada begitu banyak jemaah calon orang-orang yang mau pergi umroh ini yang tiketnya harus dibatalkan. Nah, kalau tiket dibatalkan mungkin bisa di-reschedule ulang. Tapi bagaimana dengan seluruh pengeluaran lain yang menyangkut akomodasi? Apakah mereka masih mau ditanggung?
Nah, Asosiasi Biro Perjalanan Umroh sudah membuat surat kepada Presiden, dan kita belum pernah dengar informasi lebih lanjut apakah Presiden sudah menyediakan solusi untuk mengatasi masalah ini. Ini juga menjadi penting untuk diselesaikan. Ada lagi diskusi-diskusi kecil yang mulai, taruhlah, ingin mendorong pemerintah untuk jauh lebih terbuka dan memberi kewenangan-kewenangan kepada kepala daerah agar mereka bisa lebih efektif dan efisien mengendalikan corona ini di berbagai daerahnya, agar dampak corona itu bisa dikendalikan. Tapi 3 hal penting yang harus dicatat. 1, corona bukan hanya sakit atau penyakit, dia menimbulkan dampak yang luar biasa. Tidak hanya kesehatan, tapi dampak di kehidupan sosial lainnya, termasuk di ekonomi dan di dunia hukum. Yang kedua, ada upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi itu. Dan ini harus diapresiasi. Tapi bagian yang ketiga, ada sebagian masyarakat yang mendorong terus agar pemerintah lebih terbuka, sehingga kemudian informasinya ini bisa diupdate terus-menerus. Dan bukan hanya itu, supaya pejabat-pejabat di luar pemerintah pusat itu bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih aktif, dan masyarakat juga bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik. Sobat BW, pada akhirnya yang diperlukan adalah upaya-upaya yang secara sistematik harus dilakukan oleh masyarakat. 1, corona penyebarannya tidak hanya melalui udara, tapi juga kalau kuman itu atau virus itu menempel di berbagai ruang-ruang publik, dia bisa menyebar. Tidak hanya melalui pernafasan, tapi melalui sentuhan. Itu sebabnya 5 hal harus dilakukan. 1, sering-sering membersihkan tangan kita dan seluruh anggota tubuh yang bersentuhan dengan benda-benda lain yang ada di ruang-ruang publik, dan juga pada orang-orang di mana kita bersentuhan. Terus kedua, gunakan masker, gunakan spray, gunakan cleaner. Yang suka naik ojek online, kalau punya cleaner yang bisa disemprotkan di helm itu juga penting, selain membasuh tangannya. Ya. Itu yang kedua yang mesti dilakukan. Yang ketiga, jaga kesehatan. Seandainya virus corona ini sudah nempel kepada kita, tapi kalau kesehatan kita luar biasa baiknya, maka ketahanan kesehatan itu akan bisa menjadi bagian penting yang bisa menolak penyebaran corona. Yang keempat, ini saatnya kita membangun solidaritas untuk bersama-sama melawan corona. Harus saling menjaga dan tidak menjadi bagian yang justru menyebabkan corona bisa aktif untuk menyerang dan menyergap kita di ruang-ruang publik sekalipun. Jadi penyakit ini bisa dijadikan bagian justru mengkonsolidasikan seluruh perhatian dan solidaritas kita untuk melawan penyakit ini. Dan yang kelima, yang juga jadi penting, kita harus tetap membangun positive thinking dan membangun seluruh keikhlasan kita untuk melawan penyakit ini, dan juga kemudian bersama-sama menghadapi penyakit ini supaya kemudian kita bisa kendalikan. Satu hal lagi, coba perhatikan cara bersin yang baik. Bersin tidak bisa dilarang dan tidak bisa kadang-kadang dikendalikan, tapi bagaimana cara bersin yang baik itu bisa menjadi satu alat untuk mengendalikan penyebaran dari corona ini. Sobat BW, pada akhirnya kita sampai di ujung acara. Mudah-mudahan ini bisa menutup rangkaian episode video mengenai corona ini. Semoga bermanfaat dan bisa
buat inspirasi dan melengkapi informasi yang Anda miliki. Mudah-mudahan Anda bisa subscribe, like, share jika bermanfaat, dan memberi komen-komen yang penting bagi perbaikan ini. Terima kasih. Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.